Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya ingin sedikit bercerita. Ini cerita masa lalu ya. Jadi saya itu lahir dan besar di lingkungan Nahdien. Orang tua saya NU, bahkan saya dulu juga sering memimpin apa tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Itu biasa saja lah ya. Banyak dari kita yang mengawali kehidupan ini memang dari keluarga Nahdien, karena memang tidak bisa dipungkiri Nahdien ini kan memang satu ormas yang paling besar dan paling gampang di Indonesia. Bahkan teman-teman, guru ngaji pertama saya itu juga warga NU, warga Nahdien, dan saya sangat respect, saya sangat menghormati beliau. Teman-teman saya seumuran saya, kakak kelas dan lain sebagainya, itu bisa ngaji, bisa sholat juga dari beliau. Yang artinya jariah ilmu beliau itu sampai sekarang masih masih mendapatkan pahala beliau di alam barzah sana itu, selama kita murid-muridnya ini masih sholat, masih ngaji dan lain sebagainya. Beliau sudah meninggal dan saya selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga tertinggi. Amin. Jadi begini teman-teman, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah satu nasihat dari beliau. Ini tentang selamatan kematian ini teman-teman. Jadi uh, sebagai tradisi NU itu kan memang masih ada selamatan kematian 40 hari, 100 dan lain sebagainya. Nah, guru ngaji saya ini selalu mengingatkan bahwa ketika kita diundang untuk tahlilan waktu itu ya, ketika kita diundang untuk tahlilan menghadiri selamatan kematian itu, ya kita harus fokus dalam mendoakan arwah, bukan malah ngantuk, bukan malah ngomong sendiri dan lain sebagainya. Itu sangat dibenci ya. Guru ngaji ini sangat benci orang yang kalau diundang tahlilan selamatan kematian itu malah ngantuk, malah nggak fokus gitu ya. Tapi pada faktanya teman-teman, fakta di lapangan itu memang menunjukkan hampir 50% sendiri itu jamaah jamaah selamatan kematian ya, jamaah tahlilan dan lain sebagainya itu memang kalau nggak ngantuk ya dia nggak baca apa-apa gitu ya, malah malah nggak fokus pada apa yang harus menjadi esensi dari undangan itu sendiri kan, seperti itu. Udah, kita nggak usah memperdebatkan masalah ini fakta kok, ini fakta di lapangan. Teman-teman dari warga Nahdien juga pasti merasakan kok gitu ya. Kita sama mengerti masalah ini, semua ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Begitu makanan datang baru melek kan kayak gitu. Udah, kita jujur saja lah masalah ini. Nah, itu teman-teman. Jadi yang ingin saya garis bawah di sini adalah bahwa esensi dari selamatan kematian itu kan mendoakan arwah ya. Dan mendoakan arwah itu kan nggak harus di momen-momen tertentu kayak misalkan 40, 100 dan lain sebagainya, kan enggak. Nah, kita di salaf ya, kita kan saya sendiri ketika mendapatkan hidayah sunnah ya, kita meninggalkan hal-hal yang bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian saya refleksi, oh iya benar juga ya. Ketika kita ingin mendoakan mayat, mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, kita nggak perlu ngundang warga seluruh satu RT diundang, kemudian tahlilan di situ bareng-bareng makan-makan dan lain sebagainya. Kan nggak harus seperti itu. Karena apa? Kita semua sepakat bahwa salah satu yang dibawa oleh arwah itu adalah doa dari anak soleh. Nah, ini satu ya kan, selain dari amal jariah dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan yang ketiga ini adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berarti di sini yang perlu kita garis bawahi adalah doa dari anak soleh. Nah, bukan doa dari semua orang kan gitu. Bukan berarti kita menafikan doa dari semua orang, tapi kita lebih khususkan di sini ya. Nah, disitulah bahwa akhirnya salah satu hal yang membuat saya sendiri sebagai salafin ya, saya sendiri itu selain dari hal-hal bid'ah yang lainnya juga yang lebih rasional dan masuk akal ya, memang itu kita doakan apa keluarga kita yang sudah meninggal setiap saat. Nah, setiap saat kemudian misalkan ada yang loh, kita makan-makan pas selamatan makan-makan dan lain sebagainya, itu kan sedekah untuk mayat. Sama, kita juga melakukan sedekah untuk anggota keluarga kita yang sudah meninggal, kita kita pahalanya kita arahkan ke sana ya, sama saja. Cuman caranya kita buat, kemudian kita taruh di masjid, kita kasihkan ke panti asuhan dan lain sebagainya, yang pahalanya kita berikan kepada almarhum misalkan, kan sama saja. Itu kalau misalkan kita pakai pendekatan syariat, mana yang lebih dekat kepada yang diajarkan Nabi Muhammad, ya yang kita lakukan. Kita nggak usah ngumpul-ngumpul tahlilan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita tidak sedang membahas masalah bid'ahnya ya.
Nah, itu yang paling rasional teman-teman semuanya. Sehingga cobalah kalian berpikir gitu ya, kalian berpikir seringkali kalau misalkan pas acara selamatan kematian itu, pihak keluarga itu malah repot sendiri menyediakan makanan apa lain sebagainya, sehingga dia malah mohon maaf ini sedikit tertinggal atau sedikit terlupa bahwa seharusnya dia yang berdoa. Gitu loh teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, coba kita refleksi pikiran kita tentang satu hal ini. Bukankah lebih baik keluarga itu mendoakan keluarganya yang sudah meninggal setiap saat tanpa harus menunggu momen-momen tertentu itu. Dan kalau misalkan memang mau memberikan sedekah, setiap saat bisa kita memberikan sedekah makanan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu lebih masuk di akal kita dan itu lebih mendekati kebenaran. Barakallahu fikum.